Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Perwas Kecamatan Suawi, yang saya hormati Ibu Kepala SDN 2 Sanida beserta Ibu Bapak Guru, dan juga yang saya hormati para tamu undangan yang hadir di acara pengingat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di acara ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sadayana yang hadir, saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak yang bisa hadir di acara ini. Yang paling utama kepada Bapak Perwas di acara monitoring PSAT kelas 6 beserta diseminasi Ibu Kepala. Hatur nuhun pada semuanya, tiada lagi karena di acara Bapak Ibu, supaya yang kolongkan waktos orang kawitan lain acara ieu-nya pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembacaan Bismillahirrahmanirrahim terus dianguskeun. Mugi acara ieu tiasa berjalan dengan lancar ya. Salajengna acara nu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an, nanti insyaallah bade diangoskeun ku Ahmad Fauzan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Fauzan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang dibacakan oleh beliau menjadi amal ibadah beserta bagi yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sadayana, yang ketiga kita sebelum acara dimulai kita bacakan doa terlebih dahulu ya. Pamugi dengan pembacaan doa ini acara bisa hikmat dan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim ala jabal ta'ala wa kulli sahabat Rasulullahi ajma'in. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafin ni'matin wa mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan lazimah bil aqwali wal af'al wa takjilana jami'al hajat wa tuhhina bil sayyi'at wa tad'una bi taqabbal wa bina bi rasulillah min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lahum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min as-solihin Rabbana hab lana min as-solihin Rabbana hab lana min as-solihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan lana wa afidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa tufina ya latif. Allahumma ansur man nasara din wa man dalal muslimin a'dana wa a'daka wa a'da'ad-din. Allahumma akhrijil kafarata wal musyrikin. Allahumma sif anna wasrif anna wadfa'na al-bala wal waba wat ta'un wal fitana wal muhana wal humum wal jumum wal qulub wal qulub wal ahzan wal syada'id wal syara'id wal hasidin wal zalimin ma la yasifu khairu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah pembacaan doa telah dilaksanakan. Setelah acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Perwas Kecamatan Selawi, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala rasulullah
nasi dari Bu Resi. Salam semoga dilaksanakan kepada kita sekalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabiin, mudah-mudahan sampai pada kita yang masih tak mendengarkan sunnah beliau. Amin. Selanjutnya yang pertama saya ucapkan terima kasih khusus kepada Bu Resi yang telah mengundang kita semua untuk melakukan diseminasi. Jadi disebutnya diseminasi, bukan diseminasi. Jadi diseminasi. Diseminasi itu artinya diseminasi kegiatan untuk mengajak target atau individual untuk menerima dan menerapkan. Nah, itu ya, jadi kegiatan mengajak ya, ajak dan informasi dan apa namanya. Jadi pertama mungkin kayaknya bukan hiji ya eta kita jangan kita palelor lain diseminasi tapi diseminasi dan ya eta proses kegiatan mengajak pada suatu kelompok ya, ini nanti umumnya, tapi jangan lihat di Wikipedia itu ada di HP contohnya di Google ada, terus dibuka kalau naon mana Pak Bari status yang mana namun kerja kita membuka HP, nah siap-siap itu namanya mencari informasi ya, bukan hanya menerapkan status pengunjung TikTokan. Sok naon Pak Ari? Diseminasi itu adalah kegiatan penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Jadi apa Pak penyebarluasan ide? Ya. Kamu tidak Kamu tuh kasih adanya itu nama maksudnya nama nepakeun ilmu nya, jadi nepakeun kasakit, jadi nepakeun ilmu nya ke sekelompok orang atau beberapa orang atau beberapa orang bukan dituna supaya mereka paham dan bisa diajak. Tuh, jadi terima kasih juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendukung saudara kita, ya, keluarga kita, Ibu Resi, ya, sekarang akan memaparkan tentang keberterimaan media pembelajaran berbasis web tuh dengan model alur merdeka. Karena itu jadi tongkato satu Bapak Ibu niatan untuk beribadah yang tadi kita maca basmalah ya. Kaduana Bandungan non rupinal anu dikeun ku Resi teh ini kan sangat bermanfaat, sangat bagus ya. Bahkan tadinya saya akan mengundang itu satu buku semua, dan kalau ini bahkan mungkin di buku lain ya, sebab kudus kan ada jamaah kudu sini asasi sini asutea ya. Kebetulan Desi di perkuliahannya ini ada tugas dan sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita Bandungan, urang Bandungan, ya, urang Bandungan, urang berbagi ilmu. Nah, berbagi kenangan, mudah-mudahan jadi ilmu kamu urang. Ya, melalui ya kita harus dari hati dulu. Itu niatan ikhlas niat untuk beribadah. Namun pikiran anak tergadunya, termokus, ieu akhirna teh maroje ya. Ya, komo enak geus lohor, tinggal geus keterbekan, sangu geus nyampak kan. Kenapa aya ieu sok aja heula. Ya, paling kalau kita misalnya mau sholat dulu ya itu silakan lah. Ya Bu Resinya digilir saja Bu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu Resi yang sudah siap memaparkan
katakanlah makalahnya, kemudian juga kepada Bapak Ibu yang sudah siap untuk mendengarkan dan menerima ilmu dari Bu Resi. Harapan saya mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh kita semua, terutama oleh Bu Resi, yaitu bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Selawi. Ya. Itu, ya, sehingga boleh juga atau saya ingatkan bahwa di depan mata kita itu ada lagi perlombaan atas PAI yang O2SM itu diantaranya, ya. Kita fokus ke sana juga. Ini tentang pembelajaran, ya, sebab ya jantungnya pendidikan itu adalah pembelajaran, ya, makanya zaman dahulu departemennya itu disebut Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Itu, ya. Jadi sekali lagi harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, hadirin semuanya itu dapat menerima ilmu yang nanti diseminasikan oleh Bu Resi dan bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan di kelas masing-masing, sehingga kualitas pembelajaran meningkat sekaligus kualitas pendidikan di Kecamatan Selawi itu lebih meningkat lagi. Ya, saja sebagai sambutan. Dan tadi ya kalau mau sholat silakan lah, itu ya bersih sholat mah mangga belum tema namanya teh bergiliran diatur gitu kan, namun liwat cicing lah, liwat giliran apa cina langsung kan itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Korwas yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan desiminasi yang telah disiapkan oleh Bu Resi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Koordinator Pengawas Kecamatan Selawi, yang terhormat pula Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir, senantiasa mendorong rekan-rekan gurunya pun untuk berserta berpartisipasi mengikuti apa yang saya undang. Kemudian untuk rekan-rekan guru SD 2 Sanida juga saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktu, kemudian menyisihkan sebagian aktivitasnya untuk senantiasa mendorong saya, membantu saya. Seumpama kalau memang dikatakan di istilah S1 maka KKM kemudiannya. Dan kebetulan pada semester 2 ini di pascasarjana saya ada tugas membuat artikel, kemudian dilakukan penelitian dari nol, mulai dari media pembelajaran yang dibuat oleh karya sendiri, kemudian game apa yang akan disampaikan, ditampilkan, kemudian mengimplementasikan di kelas ngajar, kemudian hasilnya didiseminasikan ke rekan-rekan pendidik, dan yang terakhir mungkin responden yang telah hadir di sini boleh disebarluaskan dari hasil diseminasinya baik berupa link maupun secara langsung seperti ini, sehingga bisa mengisi kuesioner sehingga nanti saya memperoleh data sebagai bukti penelitian saya depannya. Adapun pada kesempatan kali ini yaitu mengenai diseminasi keberterimaan media pembelajaran berbasis web dengan model alur merdeka. Di era perkembangan teknologi ini telah membuka pintu baru tentunya bagi dunia pendidikan, terutama dalam hal media dan sumber belajar, khususnya di sekolah dasar, yang memang pada kenyataannya tidak semua menyebar luas secara penuh. Istilahnya mah di kota aja di lembur ada beda. Tapi seumpama melalui kegiatan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu, khususnya pengingat Bapak Ibu gurunya, bisa lebih untuk menginovasi media pembelajaran seperti apa yang dikehendaki anak,
disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan usia anak, dan keinginan serta keberterimaan mereka, agar tidak selalu memaksakan apa yang kita inginkan, tapi kita yang harus melihat apa sih yang anak kita butuhkan gitu. Kemudian selanjutnya melalui alur merdeka. Nah, mungkin untuk para bapak ibu yang pernah mengalami pendidikan penggerak, alur merdeka ini merupakan model pembelajaran di guru penggerak. Namun bapak dosen di UPI kampus Cibiru ini mengupayakan yuk kurang terapkan di sekolah dasar seperti apa, apakah keberterimaannya itu bisa dimaklumi, diterima, ataukah memang meribetkan atau bagaimana. Nah, nanti hasilnya bisa bapak ibu simak baik-baik. Nah, melalui alur merdeka ini diharapkan murid dapat menjelajah beragam media dan sumber belajar pada abad 21 ini. Kemudian kemungkinan bisa mengembangkan kreativitasnya, pemikirannya, kritisnya, sehingga mereka bisa berkolaboratif satu dengan yang lain yang sebelumnya belum pernah terjadi. Di sini untuk para rekan-rekan sekalian, saya akan langsung saja menyampaikan di sini ya, bahwasanya saya langsung saja. Nah, di sini tugas saya sebagai mahasiswa di sini yang pertama membuat website. Jadi media pembelajaran yang saya rancang, yang saya buat, diantaranya yaitu melalui media pembelajaran bernyanyi. Kemudian yang kedua, saya membuat presentasi tentang materi yang menurut anak itu sulit. Selanjutnya, semua itu saya olah. Media game apa, di pretestnya apa, di postestnya apa, saya masukkan ke dalam website yang nanti Bapak Ibu bisa terima. Kemudian nanti akan saya sebarkan ke semua pendidik, khususnya untuk sekolah dasar. Oh maaf ya. Sebentar. Internetnya ada. Ya. Mengapa saya langsung membuka di site ini agar lebih mengetahui Bapak Ibu di sini website itu seperti apa. Kemudian apabila diterapkan di kelas itu akan seperti apa, ya. Nanti boleh misalkan Pak Iwan termasuk banyak Pak. Sudah. Oh ya ini ada. Pas pilot. Ini dua terkoneksi mana? Nah, pada pembelajaran yang saya laksanakan di sini, saya mengambil sampel itu kelas 5, di mana pada kelas 5 ini tentunya saya mengidentifikasi terlebih dahulu ke lapangan, ke kelas, sekiranya materi apa yang menurut mereka itu sangat sulit, kemudian bisa menghasilkan pembelajaran yang semula itu susah menjadi mudah. Salah satunya di sini yaitu saya menggunakan atau melibatkan Pak Iwan pun tempatnya kenapa? Video baik, connect baik. Ini
Kuda dinosaurus. Mau dinosaurus? Nah, sambil menunggu saja, untuk Bapak Ibu di sini, saya mengambil materi tentang siklus air. Nah, mengapa saya mengambil materi tentang siklus air? Bahwasannya saya melakukan observasi, kemudian bertanya kepada murid, materi apa yang menurut Ananda ini sangat sulit. Mereka menjawab siklus air. Mengapa bisa? Itu Pak Ari itu. Mengapa mereka bisa menyebutkan hal demikian? Karena ada istilah-istilah evaporasi, kemudian kondensasi, ada presipitasi, kemudian infiltrasi yang menurut mereka itu sangat sulit, yang menurut mereka itu sangat susah untuk dihafalkan. Makanya saya mengangkat tentang materi siklus air di sini untuk bisa lebih diperdalam lagi agar bisa mensukseskan mereka yang tadinya semula pabaliut dengan istilah tersebut bisa menjadi mengerti, oh ternyata kondensasi itu artinya adanya pengembunan atau perubahan dari uap airnya menjadi partikel-partikel yang berbentuk es di atas awan yang kemudian menggumpal. Nah, jadi dengan hal tersebut saya berpikir, oh kira-kira apa ya media pembelajaran yang saya buat itu seperti apa? Amin baru dapat cepat apa? Nah, ide yang saya lakukan di sini yaitu tentang saya membuat syair lagu. Bukan hartosna pedah buresi, bisa nyanyi, tapi satu-satunya cara yang menurut saya kalau dinyanyikan anak-anak teh kalau diulang-ulang terus teh cepat mengerti, cepat ingat gitu ya. Oh udah. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah materi pokok yang saya angkat di sini tentang siklus air, yaitu saya ingin mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang senantiasa hadir di sini, yaitu apa sih tujuan penggunaan media pembelajaran yang saya angkat melalui video pembelajaran. Ada melalui video edukasi bernyanyi, ada melalui video presentasi. Bahwasanya yang pertama itu mempermudah pemahaman murid, itu yang pertama. Kemudian memperkaya pengalaman murid. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan murid akan terus-menerus. Seumpama kalau dikatakan secara online, kemudian lagu yang saya buat, yang saya video, saya rekaman, saya membuat berbagai macam hal agar semenarik mungkin saya unggah di YouTube, senantiasa bisa diakses oleh mereka, jadi bisa diulang-ulang. Kemudian bisa memperluas akses murid dan sekaligus di sini memudahkan untuk evaluasinya sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang tentunya sangat menyenangkan. Nah, untuk Bapak Ibu di sini, alur merdeka. Tentunya alur merdeka ini terdiri dari singkatan ya Pak Ari. M-nya adalah mulai diri, kemudian E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan yang ketujuh atau yang terakhir aksi nyata. Tahapan ini saya terapkan dalam model pembelajaran yang saya tuangkan di kelas 5 di SDN 2 Samida ini. Mengapa saya menuangkan ini? Karena memang menuju hits panginternya kami dikaitkan sama kementerian gitu, alur merdeka. Di mana pada mulai diri anak ini diminta untuk membangun pengetahuan awalnya. Kemudian di eksplorasi konsep mereka mencari sendiri tentang materi siklus air itu sendiri. Kemudian ruang kolaborasi mereka bekerja sama, kerja kelompok dengan teman-teman yang lain untuk memperoleh pengetahuan yang dia dapatkan pada pembelajaran tersebut. Kemudian ada demonstrasi kontekstual, mereka menuangkan, membuat secara demo kecil-kecilan berupa rancangan-rancangan yang dilaksanakan dari hasil tadi mulai dirinya, eksplorasi dan kerja kelompoknya. Kemudian ada elaborasi pemahaman di sini, yaitu untuk lebih memperkuat
lagi, berarti ada materi-materi yang dimasukkan. Kemudian ada koneksi antar materi. Di sini anak menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang mereka terima, dan yang terakhir itu aksi nyata. Aksi nyata apa yang mereka buat gitu, agar bisa diketahui bahwa pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik atau tidak. Kita baca akan dulu. Mampu mengalami ya? Ya. Saya lewat saja ya untuk kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran khususnya untuk kelas 5 pasti sudah mengetahui. Nah, pada tahap mulai diri, murid diminta untuk membangun pengetahuan. Saya melibatkan media di sini berupa game. Untuk mereka lebih tahu, lebih tergugah, lebih semangat lagi, saya membuat mereka, mengajak mereka untuk memasangkan puzzle tentang siklus air ya. Di sini boleh bisa untuk anak-anak itu dengan handphone. Jadi anak-anak itu membawa handphone, kemudian difasilitasi juga dengan laptop yang ada di depan. Jadi mereka bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai, mereka itu memasangkan puzzle tersebut di HP handphonenya gitu bareng-bareng. Kemudian selanjutnya, nah ditindaklanjuti setelah mereka menyusun puzzle tersebut, mereka itu melakukan pretest sebagai salah satu bentuk seberapa tahu mereka tentang siklus air. Di sini saya menggunakan aplikasi Wordwall untuk mengajak mereka menjelajah tentang materi siklus air itu sendiri ya. Nah, saya di sini menggunakan menjodohkan dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka bereksplorasi sendiri dengan HP, dengan handphonenya. Kacidara mena resepna gitu ya, maka tinggal abi. Kemudian mereka setelah selesai melakukan kegiatan pretest, kemudian per orang maju ke depan untuk melakukan secara langsung presentasinya melalui laptop. Untuk selanjutnya di sini, pada tahap selanjutnya yaitu ada eksplorasi konsep. Nah, ini video pembelajaran yang saya gunakan. Saya membuat video ini dengan susah payah, dengan capek ya Bapak Ibu, karena memang menyusun syakir tentang siklus air itu seperti apa gitu. Jadi boleh untuk didengarkan sejenak agar mereka bisa lebih mengetahui dan lebih hafal tentang siklus air. Selanjutnya pada demonstrasi kontekstual, mereka menggunakan RKPD juga, namun secara individu. Dengan cara apa mereka merancang alur siklus air. Selanjutnya pada tahap elaborasi, sebagai bentuk penguatan, saya membuat lagi video pembelajaran edukasi tentang siklus air melalui presentasi yang saya sampaikan, yang sudah saya sebarkan di link YouTube. Boleh disimak untuk lebih jasa pakai mewarnai. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembahasan materi, yuk kita sejenak berpikir dan merenungi. Pernah terpikir tidak, apakah air yang ada di bumi bisa habis jika kita pakai secara terus-menerus? Coba hitung dan bayangkan. Saat ini
Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 279 juta jiwa. Setiap harinya, mereka membutuhkan air bersih untuk minum rata-rata 3 liter per orang. Belum untuk kegiatan yang lainnya, seperti mencuci, mandi, dan memasak. Bisa kalian berikut terdapat 4 tahapan dalam siklus air. Tahap pertama yaitu evaporasi. Proses ketika air yang ada di laut, rawa, sungai, sawah, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari, di mana air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Tahap kedua, kondensasi, yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Boleh Di sama mana ya Bapak Ibu ya? partikel es saling Di sini video pembelajaran kali ini saya tempatkan di elaborasi karena sebagai bentuk penguat mulai dari tadi mulai diri anak-anak dengan pengetahuan yang ia miliki memasangkan atau menyusun puzzle. Kemudian dikasih menjodohkan soal pretest untuk mengetahui sejauh mana ketahuannya tentang siklus air. Kemudian mulai ke eksplorasi disajikan atau disuguhkan dalam bentuk video pembelajaran yang saya buat melalui kegiatan bernyanyi tentang siklus air. Kemudian mereka di ruang kolaborasi kerja kelompok dengan teman-teman. Kemudian setelah itu ke demonstrasi kontekstual, mereka menuangkan rancangan tahapan siklus air dan untuk lebih memperkaya diri mereka dalam bentuk pikiran yang mereka terima pengetahuannya, disisipkan video pembelajaran sebagai bentuk penguatannya. Untuk tahap selanjutnya di sini, pada tahap ini untuk lebih memperkuat lagi, saya melibatkan 2 game di sini, yaitu dengan word juga sama, di mana yang pertama saya menggunakan tentang melalui teka-teki silang. Melalui teka-teki silang, kemudian untuk yang kedua melalui opsional seperti biasa pilihan ganda. Jadi mereka lebih antusias lagi, di mana pada kesempatan ini saya hanya menuangkan 4 setengah saja untuk menyusun 4 tahap siklus air apa saja. Saya tuangkan di sini di wordwall yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini saya lebih memperluas lagi ya, rada naik saeutik. Tadi mah kan cuma menyebutkan 4 saja. Namun di sini saya menuangkannya menjadi berupa pilihan ganda, di mana mereka bisa lebih memperkaya diri, lebih mengkomplekskan lagi atas materi yang sudah mereka terima. Selanjutnya ada koneksi antar materi. Di sini mereka menyimpulkan aplikasi apa yang saya libatkan di sini. Anak-anak kan biasanya coba kesimpulannya apa. Nah, tapi saya ingin lebih mengembangkan linguistik mereka. Mereka tadi paling terbuka senang apa. Coba sekarang Ibu ingin Ananda semua menyimpulkan tapi secara tertulis. Nah, di mana saya menggunakan Padlet di sini. Pak Widinu penggeraknya Pak Ali seringnya Padlet. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa boleh belajar. Nah, di sini saya sudah membuat Padlet yang sudah diisi oleh anak-anak ya. Di sini sudah diisi, mereka itu rupa-rupa kok kesimpulan nanti karena saya sudah praktek di kelas. Nah, seperti Nurul, tahapan siklus air adalah mereka menuangkan. Semua siswa kelas 5 di sini menuangkan dalam bentuk Padlet. Jadi mereka bisa lebih, selain belajar teknologi, mereka juga bisa belajar untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Dan yang terakhir aksi nyata, di mana pada kesempatan ini mereka menggambar tahapan siklus air. Nah, untuk penilaiannya sama seperti Bapak Ibu yang selalu dilakukan di sekolah-sekolahnya. Itu untuk pertemuan yang pertama. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, hampir sama di sini mulai diri, di mana yang pertama mereka siswa tersebut diberikan suguhan gambar, yuk tempelkan lebah mana yang menyimpan kondensasi, lebah mana nyimpan infiltrasi, lebah mana nyimpan evaporasi dan presipitasi. Selanjutnya sama dengan menggunakan kuis juga untuk mengetahui sejauh mana hasil pembelajarannya kemarin, kemudian dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu tentang dampak siklus airnya. Eksplorasi konsep di sini Bapak Ibu, saya juga membuat lagi lagu. Jadi tadi yang pertama di pertemuan pertama, yang kedua saya pun di sini
memperkuat lagi media pembelajaran lagu agar dampak siklus air teh bisa diapalkan ku anak melalui lagu gitu. Nyanyi pada nyanyi. Nah itu video pembelajaran yang saya buat ketiga ya, yang sudah saya masukkan ke YouTube pula. Kemudian selanjutnya ada ruang kolaborasi. Para siswa ini bekerja sama, bekerja kelompok untuk menyusun. Tadi kan dari lagu. Kemudian mereka mau melihat dari gambar. Kira-kira gambar yang pertama ini masuknya ke dampak positif atau dampak negatif. Kemudian ada gambar yang sedang kegerahan, itu masuknya ke dampak positif atau negatif dari siklus air. Mereka bersama-sama secara kolaborasi mengerjakan lembar kerjanya. Kemudian selanjutnya di demonstrasi kontekstual, saya meminta anak-anak untuk membaca artikel secara online. Jadi artikelnya saya copy paste di sini, kemudian saya menyebarkan di website di sini juga agar mereka bisa mengakses. Kemudian bisa menjawab pertanyaan terkait lembar kerja peserta didik terkait dengan siklus air. Yang kemudian di sini tentang pencemaran air, artikel yang saya angkat. Selanjutnya pada elaborasi pemahaman hampir sama dengan pertemuan pertama, yaitu memperkuat materi melalui presentasi video yang saya sajikan. Hampir sama dengan yang pertama, namun yang dibahas di sini yaitu tentang dampak siklus airnya. Nah, dan di sini juga untuk lebih melengkapi sejauh mana mereka sukses atau tidaknya, masuk atau tidaknya, mengerti atau tidaknya materi yang sudah saya sajikan, saya di sini melibatkan masih dengan menggunakan wordwall pada tahap ini dengan menyuguhkan mereka seakan-akan berpetualang, kemudian untuk menjodohkan dari gambar-gambar yang tersaji tersebut, misalkan untuk pemanasan global, misalkan dengan menggunakan hanya memindahkan saja. Sekarang untuk keanekaragaman hayat itu hanya memindahkan saja. Itu dari segi post-testnya. Kemudian untuk koneksi antar materi hampir sama dengan yang pertama, bahwasanya mereka itu menyimpulkan materi yang sudah mereka pelajari, dan saya gunakan aplikasi Padlet di sini agar mereka bisa mengetahui sejauh mana hasil pembelajaran kali ini. Alhamdulillah siswa-siswi yang di sini yang kebetulan memang tidak punya HP boleh saling meminjamkan teman, ada yang HP lagi, ada yang pakai laptop, oke, anak-anak banyak. Yang penting anak-anak bisa menciptakan, bisa menyimpulkan, bisa mengikuti pembelajaran berbasis media teknologi. Untuk selanjutnya di sini aksi nyatanya anak-anak membuat poster. Untuk lebih jelasnya, di sini ada RPP. Nanti apabila di-share, Bapak Ibu boleh melihat di sini ya, boleh mengunduh sendiri model alur merdeka ini seperti ini. Tapi ini bukan hartosna Bapak Ibu kedah alur ieu sanesnya. Ieu mah di kampus abdi itu mahasiswa teh disuruh tugasna teh ini menggunakan alur merdeka, bukan PBJL seperti Bu Sinta misalnya sekolah. Tapi kemungkinan suatu saat ke depan pilih seperti skill itu panjangnya. Kemudian di sini ada dokumentasi yang bisa Bapak Ibu lihat yang sudah saya implementasikan. Pada mulai diri anak-anak belajar membuat menyusun puzzle, kemudian mempresentasikannya di depan. Mereka dengan antusias sekali menyusun puzzle. Kemudian pada tahap mulai diri pula mereka ini mengisi kuis, kemudian bereksplorasi dengan mendengarkan media nyanyinya, kemudian bereksplorasi pula. Nah, ini ada pertemuan 1, ada pertemuan 2.
Mereka bekerja sama di ruang kolaborasinya. Kemudian pada tahap demonstrasi mereka ini menyusun rancangan tahapan siklus air. Kemudian mereka pun mengisi tadi LKPD dari artikel yang sudah saya sebar secara online. Selanjutnya pada tahap elaborasi mereka mendengarkan pemaparan sebagai bentuk penguatan penjelasan presentasi saya. Nah, kemudian mereka pun bermain game. Di sini ada teka-teki silang, kemudian ada dengan pilihan ganda, kemudian ada pula di sini mereka pun menggunakan wall ini sekarang sudah mahir. Tos tariasanya carpet anak-anak beda sekarang menggunakan laptop, perdanatok, beten sarang kana HP. Selanjutnya pada koneksi antar materi mereka menyimpulkan. Nah, mereka membuat belajarnya. Bapak tos mulai, terus mulai bikin padet kan ya, dina penggerak. Terus saya sampai biasa, kami ya bodoh. Ya, nanti untuk siswa pun kedepannya mungkin beberapa tahun kemudian apabila alur merdeka ini dilaksanakan di kelas akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka menguangkan, mereka kayak atau ibu nanti apa yang abis sudah jadi di layar itu abis ngerti, gitu. Mereka kayak girang sendiri gitu atau sendiri. Abi oke namun misalnya seperti itu, kok bisa anak-anak teh. Tapi tidak serta merta pengintan butuh tenaga yang ekstra untuk mengondisikan balik lagi ke media teknologinya. Nah di sini mereka pun di terakhir membuat aksi nyata. Di pertemuan pertama mereka membuat tahapan siklus air. Ini prosesnya, kemudian ini hasilnya. Kemudian untuk pertemuan kedua mereka membuat poster, ini prosesnya dan ini hasilnya. Pada tahap terakhir ada refleksi pembelajaran. Biasa nama kieu upamana cok hari ini senang tidak, gitu kan? Upamana secara bahasa. Atau ada juga yang udah nyiapkan emosional, udah memandang bahwa yang lagi camerut, ada yang tanda tanya, coba yang mana, seperti itu. Tapi secara digital saya mengambil di sini berupa padet bahwasanya anak-anak ini, nah sudah saya sharekan di sini videonya. Mereka menggunakan padet. Saya pembelajaran hari ini saya sangat senang anak-anak jadi akomodasinya juga. Itu barangkali Bapak Ibu, jadi tahapan alur merdeka ini tidak perlu untuk ditakuti. Kemudian apa yang saya rasakan kemarin di kelas itu memang memberikan suasana yang baru. Kan hanya kalau abdi terus jadi kepala gitu ya, kalau menjadi guru mah juga tiap hari gitu udah bikin. Nah, mengapa Bapak Ibu di sini saya kumpulkan selain menyimak pemaparan saya terkait web yang saya susun di sini. Kemudian bisa Bapak Ibu untuk lebih memperkaya pengetahuan Bapak Ibu bahwasanya alur merdeka itu tidak hanya untuk guru penggerak saja. Itu yang saya tekankan. Bapak Ibu guru pun yang belum merasakan bagaimana liurna pendidikan guru penggerak pun bisa terbayang. Iya alur merdeka teh sapopoe nanti panginten pahenar abdi Pak Ari teh tak kitu. Cuman mungkin materinya lebih luas gitu sama SD, ini materi SD. Jadi Bapak Ibu senantiasa untuk lebih mengenal ini mulai dirinya seperti ini kalau di kelas, kemudian eksplorasinya seperti apa, ruang kolaborasinya, demonstrasinya, kemudian ada elaborasinya, koneksi antar materi dan yang terakhir aksi nyata. Jadi aksi nyata teh sama pengen ngumpulnya di kelas juga nama anak teh aya upami urang mah minangka eta teh sedi keterampilanana. Itu yang saya sajikan Bapak Ibu, hatur nuhun karena waktosna. Semoga Bapak Ibu berkehendak untuk hadir di sini. Setelah menyimak ini semua, saya akan meng-share kuesioner yang Bapak Ibu boleh isi
dengan akun masing-masing pangintennya manawi biasa ngabantos Ibu. Nah, raos anu diseminasi kieu mah diterangkeun ari sapertos abi nyebar kalimbangan. Ieu teh naon? Lain cenah ieu teh naon? Kan aya benten aya pengen abi terus nyarios kerja sama sa ketua PGRI siap sauna teh. Tapi diemut deui upami seumpama di KKG seumpama ada kegiatan mah di ditu abi deui lah. Ari hanya kegiatan abi hungkul abi ngaraos isin mari di Minangkara mah ieu teh lamun dina ieu mah pemberdayaan pada masyarakatna pun ngabdian pada masyarakatna pamit upami dina mahasiswanya. Pamit abi ukeun widi ka Pakorwas tos nya Pakorwas mung duh kumaha ieu waktos Mei full ujian dan lain-lain. Tah kituna pamit ngaturkeun nuhun saageng-agengna ka Bapak Ibu di dieu tos kesadongkap tebih-tebih ka Pak Purnya Pak hatur nuhun jeung tiasa ka dieu Linggi Pak Irfan Pak Suhendar nu hese-teh nya sok diweaan wae nya di mana kene aya mah kudu resi disewa heula nya. Oke. Ku abdi pangitan pada di-sharekeun mangga Bapak Ibu seperti misalkan Bu Ede boleh di-share ke grup sekolahna pangitan anu bade ka Ibu Cucut nanti bade ka saha. Ya, kanggo pengisian kuesionerna pangitan sareng web ieu dari Bapak Ibu priyogi abdi yang ngamina RPP-na dan lain-lain siapnya punya. Mohon pangitan ditutup heula ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli badai ngalas, badai ngisi kuesioner